Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen penguji BPK 2021 yang dirahmati oleh Allah SWT, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama mahasiswa BPK Ahmad Ismahan, NIM 2102 2114 006, nomor peserta UKIN 2021300574. Tempat tanggal lahir di Tanjung 15 Juli 1988. Tempat tugas mengajar di MTS Darul Najah Bangunjaya, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Baik, di sini Bapak Ibu dosen penguji yang dirahmati oleh Allah, kami akan mempraktekkan pembelajaran kami tentang materi akhlak terhadap diri sendiri. Video ini kami buat pada hari ini tanggal 13 September jam 7.30 halaman 6. Dan sebelum kita masuk ke dalam kelas, marilah kita semuanya mencuci tangan, menjaga kebersihan, karena kita dalam keadaan pandemi corona, supaya kita terjaga dari corona virus, tangan, jaga jarak dan menjaga yang jarak. Baik, kita siapkan dulu. Istirahat cepat, gerak. Barisan siap, gerak. Baik, secara bergiliran nanti silakan anak-anak mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat? Sehat. Alhamdulillah, anak-anak hari ini sepertinya sehat. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua, diberkahi oleh Allah SWT, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Bapak ingin absen kalian terlebih dahulu. Tolong acungkan tangan bagi yang Bapak sebutkan namanya. Alia, Izzatun Nafira, Safa Azhara, Indi Salsani, Raihan, Muhammad Rizki Afriyani, Dikta Silvina, Muhammad Dewo Saputra. Baik, berarti satu orang yang tidak hadir ya? Oke. Semoga yang hadir hari ini doakan, Bapak doakan dalam keadaan sehat, diberikan oleh Allah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya silahkan tegak seperti biasa, berdiri. Berdoa, menadahkan tangan. Silahkan angkat tangannya anak-anak sekalian. Oke, kita mulai berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni
Dan barang siapa yang tidak mensyukuri akan nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Banyak contoh yang sudah kita ketahui dari cerita-cerita terdahulu, banyak orang-orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok. Baik anak-anak sekalian, untuk menambah rasa nasionalisme kita, karena kita kan punya negara. Negara kita negara apa namanya? Indonesia. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu nasionalisme. Salah satu lagu nasionalisme kita yang berjudul Syukur. Ada yang bisa membantu Bapak untuk memimpin? Oke, silakan Milan, maju ke depan. Nah, oke, siap. Seluruhnya kembali berdiri anak-anak sekalian. Silakan berdiri. Kehadiranmu Tuhan. Barang-barang anak-anak. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah airku pusaka, Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang kita siapkan dulu psikis kita. Kita buang dulu udara-udara yang kurang baik di dalam perut kita, badan kita. Semuanya tarik nafas, buang. Takbir. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah menyiapkan diri, sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu nasional, dan sudah membuang udara-udara yang kurang sehat dalam badan diri kita. Nah, harapan Bapak hari ini kalian semangat dalam belajar ya. Baik, adapun bab yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri. Poin-poinnya yang akan kita pelajari di antaranya: 1. Atau berilmu, 2. Kerja keras, 3. Kreatif, 4. Produktif, dan terakhir inovatif. Itulah hal-hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baik, adapun indikator pencapaian yang Bapak inginkan dari kalian, pertama, membandingkan dampak berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan. Kedua, menyimpulkan dalil yang berhubungan dengan anjuran berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif serta inovatif. Yang selanjutnya, menunjukkan fenomena contoh dan dampak berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif serta inovatif dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir nanti yang Bapak inginkan dari kalian, indikator tambahan, yaitu membuat satu mading tentang kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif serta inovatif. Keseluruhan indikator ini diambil dari 2 KD. Pertama, KD pertama memahami pengertian contoh dan dampak berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif dalam fenomena kehidupan. Yang kedua, dalam KD yang kedua yaitu tentang psikomotorik kalian, menyajikan kisah-kisah dari fenomena kehidupan tentang dampak positif dari berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif serta inovatif.
Itulah indikator pembelajaran kita hari ini. Nah, dari indikator ini nanti akan diambil beberapa tujuan pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, tadi indikator. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini, anak-anak itu satu, dengan mencermati gambar tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri yang ada di buku paket dan PowerPoint akan Bapak sampaikan. Nah, peserta didik itu siswa kalian mampu membandingkan peristiwa serupa yang terjadi di sekitar tempat tinggal secara cermat atau dengan baik. Nah, nanti kalian itu bisa membandingkan peristiwa-peristiwa yang ada di video Bapak, di PowerPoint Bapak dengan kehidupan sehari-hari kalian. Jadi bisa mencermati di situ. Terus dilanjutkan, anak-anak dengan mencermati gambar dan tanya jawab, siswa ataupun peserta didik mampu menyimpulkan hal-hal yang mempengaruhi peristiwa serupa dengan kegiatan akhlak terpuji bagi diri sendiri secara benar. Itu tujuan kedua, kalian dapat menyimpulkan hal-hal yang ada di dalam pembelajaran kita dan kalian dapat melihat kesimpulan dari yang ada di sekitar masyarakat kita. Selanjutnya, dengan mencermati gambar PowerPoint dan berdiskusi, nanti kita akan adakan diskusi anak-anak sekalian, ya. Kalian siswa mampu mengemukakan pendapat mengenai alasan mengapa manusia harus bersifat berakhlak terpuji bagi diri sendiri, diantaranya berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan inovatif. Nah, kalian bisa mengemukakan pendapat di dalam diskusi nanti, ya. Yang terakhir, dari tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan dengan mengamati gambar dan video tentang akhlak terpuji bagi diri sendiri, siswa mampu membuat suatu karya, yaitu mading. Nah, nanti Bapak kita akan setelah berdiskusi kita akan buat suatu mading yang menceritakan tentang materi kita hari ini. Misalnya tentang berilmu, tentang kreatif, kerja keras dan lain sebagainya. Kita nanti akan kita adakan buat kelompok dan nanti mungkin ada yang menjelaskan di dalam pembelajaran hari ini tentang materi hari ini. Paham? Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, di layar Infokus kita sudah ada satu video, ya, yang menerangkan yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan inovatif. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang beriman kepada hari akhir, nama-nama hari akhir dan lain sebagainya, itu masalah akidah kita. Sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak kita sendiri, pribadi kita ke depannya dan akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini silahkan nanti dilihat, ditonton, dicermati. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, ataupun kalian silahkan cari poin-poin yang terpenting dari video kita hari ini. Kaitkan dengan materi hari ini. Coba kalian berpikir kritis, ya. Bapak memberikan stimulasi kepada kalian, rangsangan kepada kalian. Kalian berpikir tentang materi hari ini. Paham? Oke, posisi matanya, badannya silakan posisikan untuk video depan, ya. Silakan diperhatikan anak-anak, ya. Dicari hal-hal yang penting dari video ini.
Baik anak-anak sekalian, tadi Bapak tampilkan video tentang mana? Tentang berilmu. Bagaimana cara menuntut ilmu. Nah, sekarang di sini ada beberapa gambar. Ya. Nah, kira-kira gambar ini yang mewakili materi kita untuk hari ini yang tepat yang gimana? Ini tentang apa? Ini tentang menuntut ilmu. Kalau ini tentang apa? Tentang kerja. Oke, ada ibu-ibu yang sedang apa nak? Memanen padi, harus kerja keras. Kalau ini berkaitan dengan apa? Tentang karya. Ada seorang guru yang sedang membuat karya, nah, ini tentang kreativitas seorang guru ataupun seseorang. Nah, berarti kita itu harus berilmu, harus kerja keras, harus kreatif. Dan di sini ada yang namanya gambar ini tentang inovatif. Kita harus inovatif dalam keadaan zaman sekarang. Baik, kira-kira ada di antara anak yang bisa mengambil poin terpenting atau bertanya dari video tadi, dari gambar ini? Silahkan tunjuk tangan. Saya Pak. Oke. Siapa namanya? Emma. Oke, silakan. Baik, dari video dan gambar yang saya lihat tadi, dapat saya ambil beberapa poin penting dalam pelajaran hari ini. Ya. Pertama, bahwa setiap orang beriman wajib menuntut ilmu, termasuk saya sendiri. Ya. Kedua, di samping berilmu, manusia juga dituntut untuk bekerja keras dalam. Iya, benar. Tepuk tangan anak sekalian. Bagus. Baik. Tadi dari teman kalian Emma Mafdudillah, ada yang ingin menambahkan? Saya Pak. Oke, Nola, silakan. Baik, saya akan menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Jika teman saya tadi menjelaskan masalah berilmu dan kerja keras, Ya. maka di sini saya akan menambahkan bahwa manusia tidak hanya dituntut untuk berilmu dan kerja keras saja, akan tetapi manusia juga harus dituntut untuk kreatif, produktif, dan juga inovatif. Bagus. Tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, sudah ada sedikit gambaran tentang materi kita hari ini. Sekali lagi Bapak menekankan, materi kita hari ini yang menjelaskan tentang berilmu, bagaimana pentingnya kita itu menuntut ilmu. Kita itu sekarang yang menuntut ilmu itu cukup mudah dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Tapi bedanya, kalau orang zaman dahulu tekad untuk mencari ilmu itu luar biasa. Seperti tadi yang di dalam cerita, seorang sahabat Abbas untuk mendapatkan suatu hadis itu luar biasa perjalanannya untuk mendapatkan satu hadis gimana. Nah, kita sekarang itu menuntut ilmu cukup mudah, fasilitas banyak, sekolah banyak. Nah, dan bahkan sekarang itu zamannya internet, bisa dicari di Google Chrome, bisa dicari di internet tentang pembelajaran tentang apa yang kita pelajari. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, sedikit menambahkan dari teman kalian, jangan mudah berputus asa dalam menuntut ilmu. Dan ilmu itu yang dicari itu keberkahan ilmu, manfaat ilmu. Ilmu sedikit kalaupun sedikit asal bermanfaat. Anak-anak paham? Mengerti? Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, tadi Bapak berikan video tentang tampilan materi sedikit yang berkaitan dengan materi akhlak terpuji bagi diri sendiri tentang berilmu dan kerja keras. Sekarang tolong perhatikan kembali anak-anak sekalian, menghadap ke layar, ke InFocus. Kita mempelajari sekarang lanjut ke akhlak terpuji pada diri sendiri tentang kreatif, produktif, dan inovatif. Sekarang perhatikan dari video berikut ini. Nah, di sini terkait tentang apa itu kreatif, apa itu produktif, apa itu inovatif. Silahkan didengarkan, diperhatikan sekarang juga ya. Kita mulai. Ya. Nah, silakan. Apa itu kreatif, apa itu produktif, silahkan diperhatikan. Nanti Bapak ada pertanyaan ataupun ada yang ingin bertanya.
Lanjutkan ya, silakan diperhatikan tentang masalah kreatif ini. Oke, apa nak ciri-ciri orang kreatif? Pertama, berani dalam pendirian. Kedua, memiliki sifat ingin tahu. Selanjutnya, mandiri dalam berpikir dan menilai sesuatu. Terus, menjadi orang yang berpikir dan mendapat tugasnya. Terus bersifat inisiatif. Selanjutnya, orang yang tangguh. Dan terakhir, tidak mudah. Kita lanjut dulu. Mungkin belum sampai di situ. Oke, silakan kembali diperhatikan. Baik, sampai di sini Bapak stop dulu. Ada yang mau bertanya tentang masalah kreatif? Saya Pak, Ya, silakan. saya belum mengerti kreatif itu apa dan contohnya seperti apa. Oh, kreatif itu apa dan contohnya seperti apa? Oke, ada yang ingin menanggapi atau menjawab pertanyaan? Disilakan. Oke, silakan Alia, silakan berdiri. Menurut saya, kreatif itu adalah suatu keterampilan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Contohnya, apa yang ada di dalam kelas kita, gambar, kaligrafi, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contoh kreativitas seseorang dalam membuat sesuatu. Bagus, tepuk tangan anak sekalian. Baik, tadi Alia telah menjelaskan itu tentang kreatif. Sebenarnya kreatif itu sangat banyak sekali. Seperti yang apa yang kita tonton di depan merupakan dari kreativitas tersebut juga. Ada tadi siapa tadi? Gambar. Ada di sebelah sana juga ada gambar, kaligrafi, itu merupakan kreatif. Juga misalnya bernyanyi, dalam membuat lagu, juga dalam belajar ada kreativitas kalian. Nah, kalian nanti akan dituntut untuk berkreativitas. Jadi bukan sekedar berilmu tapi punya kreativitas. Orang-orang yang terampil saat ini di zaman saat ini sangat dibutuhkan sekali. Bukan hanya berilmu tapi dia terampil tapi dia kreatif. Nah, semoga kalian nanti bisa seperti mencontoh presiden kita yang ketiga tersebut, punya kreativitas, punya produktivitas, punya inovatif dalam kehidupan dan dapat menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Anak-anak sekalian, tadi ada yang bertanya tentang masalah kreatif. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya dengan kalian. Pertanyaan ringan, tapi perlu kalian pikirkan ya. Ada yang bisa menjawab di antara kalian? Menurut kalian masih adakah orang yang tidak mau menuntut ilmu? Saya. Oke, Razil. Silakan berdiri, Razil. Menurut saya masih banyak anak-anak yang tidak mau menuntut ilmu. Hal itu dikarenakan masih banyak anak-anak yang malas sekolah yang belum mengerti betul betapa pentingnya sebuah ilmu. Begitu. Berarti masih ada, terutama di desa kalian, adakah? Banyak kan? Banyak yang masih nongkrong, yang masih main-main, yang masih belum mengerti arti sebuah ilmu. Silakan Razil. Tepuk tangan Razil. Baik anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat beberapa video sampai video yang ketiga tentang penjelasan masalah berilmu, nah ya, terus masalah kerja keras, dilanjutkan dengan masalah apa tadi? Kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, sekarang Bapak menginginkan kalian untuk mencari beberapa data tentang masalah materi hari ini. Nanti Bapak bagikan dan silakan dibacakan masalah ini juga. Bapak bagikan LKPD Bapak. Ya, silakan diskusikan ya dan jawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut dan kalian bisa menyimpulkan hasil dari materi hari ini. Mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Silakan nanti diskusikan ya. Diskusi itu ada yang mencatat, ada yang mencari datanya, ada yang mungkin menyimpulkan Quran, bisa lihat di Al-Quran, bisa lihat di dalam buku-buku yang Bapak bagikan nantinya. Ngerti ya? Oke, siap? Oke. Nah, anak-anak sekalian, ini Bapak juga bagikan gambar. Nanti gambar ini
silahkan dikembangkan dan dibuat suatu mading. Jadi sudah kalian berdiskusi mencari data tentang masalah materi hari ini. Nah, sekarang nanti dilanjutkan dengan pembuatan mading. Oke, ini untuk kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua. Ini Bapak bagikan buku, silakan berdiskusi kalian ya. Cari yang Bapak bagikan di buku ini, gambar tersebut, LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, tolong kerjasamanya sebaik-baik mungkin. Bapak memberikan penilaian kerjasama yang terbaik dari kalian. Siapa yang memberikan saran, siapa yang memberikan kritikan, siapa yang mencari data-data yang terbaik. Nah, data-data materi hari ini itu bisa dicari di dalam buku paket tersebut dan juga bisa dicari di dalam Al-Quran seperti dalil-dalil yang menerangkan tentang menuntut ilmu, dalil tentang apa kerja, dalil tentang kreatif dan inovatif dan sebagainya. Silakan dibuka Al-Qurannya, silakan berdiskusi. Untuk kalian belajarlah berdiskusi yang baik ya. Semoga belajar hari ini dapat bermanfaat anak-anak sekalian. Dimulai dari sekarang sekitar 15 menit Bapak kasih waktu untuk berdiskusi. Kita mulai. Kalau ada yang kurang jelas ataupun yang kurang paham, silakan tanyakan dengan Bapak. Dari gambar ataupun dari LKPD yang Bapak bagikan, ataupun kurang jelas tentang materi tersebut. Ini anak laki-laki silakan diskusi yang serius. Ini bakal jadi calon-calon orang-orang terbaik. Terus doakan orang-orang yang berilmu sesuai dengan pelajaran hari ini. Silakan nak berdiskusi, Bapak menilai kalian itu nak. Dari sikap kalian, cara belajar kalian, cara berdiskusi kalian itu semua dapat penilaian bagi dari Bapak. Soalnya yang Bapak nilai itu bukan hanya kognitif kalian, tapi yang Bapak nilai itu psikomotorik juga dan afektif kalian, sikap kalian dalam belajar. Setelah Bapak bisa menarik suatu kesimpulan penilaian bagi diri kalian. Ada yang menyimpulkan gitu poin-poin yang terpenting dari materi hari ini. Belajarlah kritis nak, belajarlah berpikir. Jangan selalu ingin meminta bantuan dari orang lain. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk ke fase terakhir, tahap terakhir dari pembelajaran, yaitu kita adakan sebuah pembuatan karya dari materi yang kita pelajari hari ini tentang berilmu, kerja keras, kreatif, produktif dan inovatif. Setiap kelompok nanti Bapak suruh membuat satu materi ya. Ini karena kelompoknya cuma ada 4, jadi sampai produktif saja, ya. Nah, Bapak bagikan karton, nanti silahkan siapkan gunting kalian, silahkan siapkan materi-materi yang kalian kumpulkan tadi, silahkan ditempel di kertas ini, dibuat satu mading dan nanti silahkan ada di antara salah satu anggota kalian yang menjelaskan secara singkat dari materi mading tersebut. Mengerti? Mengerti. Silakan dibuat ya. Satu lagi. Nah, sebagus mungkin nah,
buat karya sebagus mungkin, ditempel ya dari misalnya apa? Misalnya dalilnya, terus pengertian dari kreatif itu apa? Silahkan ditempel di mading kalian ya. Selengkap mungkin madingnya. Jadi kalian dapat dua yang dapat, satu kalian itu kreatif ya, kalian punya karya. Kedua, kalian mendapatkan ilmu dari pelajaran hari ini supaya lebih mengerti lagi. Itu ada foto-foto yang sudah Bapak gambar, yang sudah Bapak print, silahkan ditempelkan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Misalnya kalian kelompoknya tentang apa nak? Berilmu. Berarti yang ditempel itu tentang orang yang sedang mencari ilmu. Kalau misalnya tentang orang kerja keras, berarti guntingnya di tempat orang yang gambarnya kerja keras. Paham? Oke, silakan dikerjakan dan silakan dibuat sebaik-baik mungkin. Oke, digunting materi yang sesuai ataupun ada bacaan tulisan silakan ataupun yang pernah kalian dengar. Ya, yang sesuai dengan kelompoknya nak ya. Misalnya tentang berilmu, gambarnya tentang apa, dalilnya apa, ya, dan pengertiannya apa, ciri-ciri orang berilmu apa. Nah, terus kelompok kedua tentang apa ini? Tentang kerja keras. Silahkan dicari, silahkan nanti digunting. Buatlah materi sebagus-bagusnya. Ini tentang apa ini? Ini tentang produktif. Nah, silahkan nanti dibuat sebaik-baiknya. Ada yang menempel, ya. Ataupun dari data yang kalian dapat tadi, silakan digunting. Apa yang biasa nulis yang bagus. Yang lain, silakan siapkan yang lainnya supaya cepat. Kerjasama. Oke, sekarang mulai ditempel nak ya. Kalau sudah digunting, sudah cukup datanya dari yang kalian cari, silakan ditempel sebaik mungkin, sebagus mungkin. Letakkan di posisi yang tepat, gambarnya, dalilnya. Oke. Ya, silakan ditempel. Sepertinya sudah selesai nak ya. Ini tentang apa? Tentang kreatif ya? Oke. Bagus. Bapak lihat sudah bagus, menarik madingnya. Oke, ini tentang apa nak? Tentang produktif? Ya, mading tentang produktif. Semoga dapat dimengerti dari mading ini nak ya. Oke, ya, yang sebagus mungkin, yang sekreatif mungkin, sesuai dengan materi hari ini. Ini tentang apa nak? Tentang kerja keras ya? Ya, bagus, warna-warni. Kayaknya sudah siap, bahannya sudah siap kemarin nak ya, sudah Bapak kasih tahu pembuatannya. Bagus, ya. Baik, sudah Bapak lihat beberapa mading sepertinya sudah selesai. Nah, terakhir Bapak ingin kalian mempresentasikan setiap mading yang kalian buat tentang berilmu, tentang kreatif, tentang kerja keras, dan tentang produktif. Nah, nanti silahkan satu orang maju yang menyampaikan, yang lain, kelompok yang lain silahkan di belakangnya untuk memberikan motivasi support kepada temannya. Oke, siap ya? Dimulai dari kelompok 1.
Silakan kelompok pertama untuk menjelaskan tentang materi apa? Berilmu. Silakan, Nala. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mading kami yang membahas tentang berilmu. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang sifatnya umum dan sistematis, yang mana pengetahuan dari mana dapat disimpulkan keterangan tertentu menurut kaidah-kaidah umum. Untuk lebih jelasnya lagi, kami akan mengulas secara lengkap materi makalah definisi pengertian ilmu, mulai dari pengertian ilmu secara umum, secara bahasa, secara istilah, dan menurut para ahli. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan dari mading kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di depan sudah ada teman kalian yang akan menyimpulkan tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kita sudah masuk tahapan terakhir. Tadi sudah mempresentasikan satu-satu ke depan. Alhamdulillah karyanya bagus dan diskusinya juga bagus. Nah ya, terus tadi presentasinya juga cukup bagus menurut Bapak sekelas kalian. Nah sekarang silahkan dengarkan kesimpulan dari teman kalian tentang materi hari ini. Silahkan Niko. Baik, adapun kesimpulan materi hari ini adalah 1. Berilmu, bekerja keras, kreatif, dan produktif adalah suatu sifat yang terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap orang Islam. 2. Jika kita ingin bahagia di dunia dan akhirat, maka kita wajib berilmu. 3. Jika keinginan kita ingin tercapai, maka hendaknya kita bekerja keras dan bekerja dengan sungguh-sungguh. 4. Jika kita ingin menjadi orang yang berkualitas dan terampil di bidang tertentu, maka hendaknya kita memiliki sifat kreatif, produktif, dan inovatif. Bagus, iya. Nah, itulah anaknya kesimpulan kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat. Baik, sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin memberikan beberapa tugas untuk kalian ya. Silakan dicatat tugasnya di buku. Yang pertama tugas Bapak, silakan buat suatu kesimpulan ataupun materi kalian, buat satu clipping namanya. Clipping itu dibuat di rumah, di buku, seperti mading yang kita buat hari ini. Tapi bentuknya clipping tapi dalam buku. Itu satu tugasnya. Paham? Tugas kedua ada nanti tugas dari Bapak tentang beberapa soal yang Bapak berikan ada. Nah itu kalau nanti dijawab soal-soal dari Bapak sekitar 10 soal ganda ya. Dan yang terakhir kalian coba teliti di daerah kalian, tempat kalian tentang materi yang hari ini. Coba mungkin ada di antara kalian orang yang berilmu dan lain sebagainya, kreatif dan inovatif di daerah kalian. Catat, tulis, nah yang di kertas yang kalian sudah Bapak bagikan. Paham? Nah itulah tugas kita. Tugas kalian tolong dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Mengerti? Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang adab terhadap saudara, teman, dan tetangga. Itu materi kita yang akan datang. Ya, tolong dikerjakan dengan serius sebagus mungkin. Baik, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.